Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa asmi' sayyi'atal hasanata ta'duha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sidang jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan pertama di akad ba'da syukur yang berbahagia ini, mari kita kembali mengaturkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pada akad yang berbahagia ini kita meyakini dan memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala masih berkenan menetapkan keimanan di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala di akad yang berbahagia ini juga berkenan menetapkan kesehatan ibadah kita. Dan Allah Subhanahu wa taala di akad yang berbahagia ini masih juga berkenan menganugerahkan kesempatan kepada kita, sehingga manakala ketika nikmat itu bertemu bersatu pada tubuh kita, insya Allah dalam hal melaksanakan ibadah kepada Allah, semakin hari akan semakin bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Bersyukur merupakan satu hal yang sifatnya wajib manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada baiknya sebagai pertanda syukur kita bisa bil qaul dan bil arkan, mari kita ikrarkan, kita ucapkan kalimat takbir bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam insyaallah kita terjualkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah bagi kita bersama. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya Nabi senantiasa bisa mencintai, senantiasa bisa iktibar atas apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi, baik yang merupakan sunnah qauliyahnya, sunnah fi'liyahnya maupun sunnah ta'liliyahnya. Dengan harapan insya Allah telah di yaumul qiyamah kita dipilih dan terpilih oleh Allah untuk berhak atau yang pantas mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk pada materi melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin tentang berniat, ada baiknya sedikit saya sampaikan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai satu bentuk mukadimah agar senantiasa kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ya ayuhan nas afsus salam wa aqimut ta'am wa silul arham wa sholatu bil laili wa nasiyam tadkhuluna jannata bisalam. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, termasuk kita mendapatkan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tersebut. Afsus salam, hendaklah kamu menebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siapapun manakala kita bertemu dengan sama muslim tentunya, afsus salam merupakan satu hal yang
sifatnya sunnah muakkadah, belum sampai kepada wajib iman, namun itu sebagai sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kamu. Kemudian yang kedua, wa at'imu ta'am, dan berilah makanan. Atau bahasa Jawanya seneng ngoweweh, seneng memberi makanan. Dalam Al-Quran Karim surat Al-Insan ayat yang ke-8 dan ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imuhu liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan berikanlah makanan-makanan yang terbaik, hubbihi yang kamu masih menyukainya, ala miskinan kepada orang-orang miskin, wa yatiman dan kepada orang-orang yatim, wa asiro dan kepada orang-orang yang ditawan. Makanya setiap jamaah masjid Islam yang dirahmati oleh Allah, dalam hal memberikan makanan atau apapun itu namanya, hendaklah makanan yang kita berikan itu yang masih kita senangi, yang masih kita sukai. Jangan memberi makanan kepada orang fakir, jangan memberi makanan kepada orang miskin, jangan beri makanan kepada orang yatim ataupun orang yang sedang dalam keadaan ditawan dengan makanan-makanan yang kita sudah tidak mau memakan. Ini satu hal yang perlu kita sikapi, karena kebanyakan di antara hamba Allah di dunia ini, manakala memberikan sesuatu itu sesuatu yang sudah kita tidak menyukainya. Ada pakaian yang dikumpulkan oleh para pengumpul pakaian bekas. Ini sebenarnya nggak pas. Pakaian-pakaian yang masih kita sukai, kalau memang akan kita berikan, ya kita berikan. Jadi, wajib ilmu atau amal hubbi miskina wa yatima wa asira, ini memang penting. Kalau makanan yang kita makan masih layak kita makan, kita tidak mau dan masih mau makannya, kita berikan kepada saudara kita baik sekali. Jangan makanan-makanan yang sifatnya sudah kadaluwarsa. Tapi ada juga yang suka makanan-makanan itu atau sayuran-sayuran itu yang sudah beberapa hari masih enak dimakan. Contohnya apa, gudeg atau sambal goreng atau jangan terong itu sudah beberapa hari, satu hari malah cukup enak. Gak apa-apa, berhenti. Itu gak apa-apa itu, karena sudah menjadi satu kelaziman. Nek nyambal goreng itu nek sedino atau dari pagi sudah masak, siangnya dimakan itu rasanya kurang menggigit, kurang mantap. Kemudian yang selanjutnya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Sesungguhnya saya memberi makanan kepada kamu, kepada fakir, miskin, yatim, piatu maupun orang yang ditawan itu liwajhillah. Liwajhillah itu maksudnya hanya mengharap ridho Allah. Ikhlasnya itu memang benar-benar ikhlas. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukura, dan saya tidak mengharapkan balasan kamu. Terima kasih pun tidak. Luar biasa sekali. Jadi ayat yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Insan ayat yang ke-9 memberikan pelajaran kepada kita. Manakala apa-apa itu sudah keluar dari kantong kita, keluar dari rumah kita, monggo. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Jangan mengharapkan kita itu diberikan jazaa, diberikan imbalan. Aku gelem bantu sampean. Ning engko aku nek ana bantuan dadi yo. Jangan. Aku gelem bantu sampean, gelem nyeki makan sampean, ning kowe matur nuwun yo. Jangan. Sampai begitu wala syukur. Ucapan terima kasih pun tidak boleh hinggap di dalam hati kita. Meskipun biasanya dalam hal remeh itu, kalau orang yang diberi kebanyakan mengucapkan matur nuwun, terima kasih, jazakumullahu khairan katsira, sudah menjadi kebiasaan. Kalau suatu saat ada orang yang kita bantu dengan bantuan yang berwujud apapun, boten matur nuwun, ampun geno, ampun sedih. Innama yut'imukum liwajhillah. Saya memberi kamu, membantu kamu itu hanya mengharap keridhaan Allah. Orang harap balasanmu dan orang mengharapkan syukur. Kowe matur nuwun boten. Maka dulu pernah kita sampaikan mungkin ada 3 orang pemuda yang dia itu hijrah, pindah dari kampungnya karena kezaliman pemimpinnya. Sehingga ada di antara ketika itu manakala hujan deras, kemudian dia itu miyuk ning jero gua, ingat ya. Nah setelah miyuk ning jero gua itu tahu-tahu
besar menutupi pintu dua. Di antara ketiga orang ini ada orang yang punya amal soleh. Yang ketiga umpamanya, dia itu adalah seorang juragan. Juragan namanya dua anak dua karyawan. Pas hari Sabtu dia itu karyawan itu harusnya mendapatkan jatah bayaran untuk amplop sebab itu setor. Nih si fulan itu tidak berangkat. Di hari Sabtu ya harusnya dia mendapat gaji, tapi dia tidak berangkat, tidak ada kabar yang diberikan. Biasanya bos kan sekurang makan ya, dulu gaji itu disimpan. Tapi tidak ada informasi apapun. Kemudian oleh juragan yang baik hati itu, gajinya si fulan yang tidak berangkat tapi diberikan 2 ekor kambing. 2 ekor kambing itu kemudian langkah cepat, kemudian menjadikan kambing itu beranak pinak, menjadi kambing yang beratus-ratus jumlah. Kemudian jangka waktu berapa tahun, orang yang menjadi karyawan bos tadi datang. Bos, tolong kakak. Kenapa mas? Pulau jemput bayaran pulau. Sing DP pulau nyambut kaitan dengan dari bayar, sebab pulau orang makan, orang berburu bos ini. Bosnya bilang itu lihat kambing-kambing yang segitu banyaknya itu bayaran kamu. Loh sampai orang ini aku toh bos, bayar aku 500.000 kok sudah dipedus pirang-pirang pulau pedus itu piye jalan. Kemudian bosnya bilang tadi kok duit mungkin tak kok pedus ngantos tak nonton minggu kain. Kuwi pedus kabeh jiku kabeh. Mana yang kamu perlukan ambil saja. Dalam hadis itu diceritakan. Kemudian yang punya gaji itu langsung mengambil semuanya. Begitu habis semuanya diambil, tidak ada yang tersisa satupun. Bahkan dia manakala meninggalkan rumah bos itu meneng baik. Orang bos satu rumah ya bos, alhamdulillah tidak ada kata-kata seperti itu dalam hadis. Kemudian juga ya Allah, kalau amal yang saya kerjakan ini sebagai bentuk keikhlasan saya, atas ridhomu saya mengharap ya Allah, tolong ya Allah, batu itu bergeser. Kemudian batu itu bergeser sampai orang yang kedua dan ketiga. Jadi kalau kita memberikan bantuan kepada siapapun di antara yang kita bantu, utamanya fakir miskin, yatim dan orang-orang yang ditawan, ikhlasnya itu lillah kita Allah. Ada atur nuwun yo monggo, orang atur nuwun yo monggo. Ini sudah menjadi satu keikhlasan kita. Niat yang ada dalam hati kita harus begitu. Jangan sampai timbul satu hal yang tidak kita inginkan. Pokoknya yang lain tidak dikatakan. Ibadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga wasilul arham. Dan hubungilah kerabat. Silaturahim ini memang luar biasa manfaatnya. Barang siapa yang suka man ahabba ayubsat walahu fi rizqihi. Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya. Wa yusa'alahu fi asari dan suka ditangguhkan kematiannya atau dipanjangkan umurnya. Kemudian wasilul arham, maka sambunglah kekerabatan. Nyambung seduluran ingkang pun kita panjenengan sama. Maka kita dengan sama dalam hal bersaudara itu harus benar-benar komitmen. Jangan titik-titik jokan, jangan titik-titik satu orang luluan, tidak bertegur sapa, jangan sampai. Jangan sampai kita dengan sami mengucapkan satu kalimat yang tidak baik dalam hal ini untuk mengukuhkan kekerabatan kita dengan sami. Pas sedulurannya Pak Dewi itu harus kita kukuhkan, harus kita orang ketaken piye carane sedulur ya tetap sedulur. Karena Nabi kita juga memberikan satu sabdanya ya, manakala kita mensikapinya kita menjadi takut. Layak full jannah qati, yakni qati qati. Tidak akan masuk jannah, tidak akan masuk surga. Manakala kamu menjadi pemutus di sini yang dimasukkan adalah qati rahim, pemutus tali persaudaraan. Jadi wasilul arham ini menjadi satu hal yang perlu kita garis bawahi. Apapun yang terjadi, sedulur tetap sedulur. Caranya pikir yuk kita jangan sampai menyambung persaudaraan. Tentang itu sebenarnya banyak sekali sabda Nabi Muhammad SAW tentang wasilul arham, menyambung tali kekerabatan atau persaudaraan. Kemudian yang keempat, wasolatu bilaili wa nasu qiyam. Dan sholatlah malam kamu, dan sholat malamlah kamu, wa nasu qiyam, di
manusia pada tertidur. Sholat pagi, sholat tahajud atau qiyamul lail. Ini penting buat kita dengan sama. Insya Allah dengan qiyamul lail itu banyak sekali manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan, terutama itu merupakan satu waktu yang istijabah manakala kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis Nabi yang berhubungan dengan qiyamul lail, yang jiru Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ilas sama'il ardh. Jadi di situ dimaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan turun kulla lailatin tiap malam ilas sama'il ardh, ke langit bumi. Itu tiap malam, tidak ada lowongnya, tidak ada aksennya. Allah itu selalu turun ke langit bumi tiap malam itu. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan itu? Khina yaqamin sulusul laili al-akhir, yaitu ana ing saprotiganing wengi. Maya da'uni fa astajib lahu, man yas'alni fa utiyahu, may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Sing sapa sapane wong donga marang ingsun Allah, fa ajib lahu, bakal ingsun Allah kasih ijabah, dikabulke doa kita yang saprotiganing wengi. Doa seperti apa? Doa apapun Allah sesuai kebutuhan kita bersama. Man yas'alni fa utiyahu, barang siapa yang meminta kepadaku aku beri. Mayastaghfiruni wa aghfir lahu, barang siapa yang beristighfar, memohon ampun kepada aku beri ampunan. Aku beri ampunan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Itu baik diucapkan, baik kita sampaikan kepada Allah. Nek sakrotikané pun dan baik. Nah, ini sebagai satu kita tidak sami membuka kajian kita tidak saya wonten ing dalem menika. Saat ini mlebu wonten ing kitab Riyadhus Shalihin. Sampai pada hadis yang ke-9 babnya. Wa Nabi Bakr dan Nufai bin Al-Harisi As-Sahawi radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fina." Qultu ya Rasulullah, hadza qatilu fama balul maqtul? Qala innahu kana harisun ala qatli sahibi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Bakr Nufai bin Haris As-Sahabi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila dua orang muslim berhadapan-hadapan dengan membawa pedangnya masing-masing, maka yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Saya bertanya, ini yang membunuh sudah jelas ya Rasulullah, tetapi bagaimana dengan yang terbunuh? Rasulullah SAW menjawab, karena sesungguhnya orang yang terbunuh itu juga ingin sekali membunuh kawannya. Muttafaq alaih. Hadis ini mengandung satu kandungan hadis, ialah adanya siksa bagi orang yang berazam dan mempersiapkan diri untuk melakukan kemaksiatan. Niat, siapapun orang muslim, 2, 3 atau berapa, yang manakala orang muslim itu berhadapan-hadapan dengan muslim yang lain, kabeh ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sana juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dong bawa pedangnya dhewe. Kalau terjadi satu perkelahian antara dua orang muslim itu berhadapan-hadapan dengan pedangnya, ateges dia itu mau saling membunuh, maka siapapun yang berhadapan-hadapan itu, yang terbunuh maupun yang membunuh, pindah masuk neraka. Kenapa ya Rasulullah? Kalau yang membunuh sudah jelas, tapi yang terbunuh bagaimana? Dia itu korban ya Rasulullah, makanya begitu. Sama saja. Kenapa? Karena yang terbunuh itu juga ingin membunuh sahabatnya, ingin membunuh saudara-saudara. Maka kalian sami jangan sampai berazam. Berazam itu berniat, bertekad bulat untuk berbuat kemaksiatan, termasuk membunuh saudara-saudara kita yang lainnya. Berbuat kemaksiatan kepada saudaranya saja tidak diperkenankan. Maka dengan sampai dengan hadis ini, jangan sampai antara dua orang muslim ini berseteru, cekcok terus, padudon terus, jangan sampai. Kalau sampai terjadi pembunuhan dalam hukum Islam, Nabi bersabda, sing mateni apa sing dipateni kabeh mlebu neraka. Ini menjadi satu yang perlu kita tidak sampai garis bawahi. Jadi azam untuk berbuat maksiat tidak diperkenankan. Kemudian hadis yang berikutnya,
saya bacakan artinya saja. Bagus sekali sebenarnya hadis ini. Wa an Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul rajuli fi jama'ati tazidu ala sholatihi fi baitihi wa sholatihi fi suqihi bid'ah wa ishrina darajah. Wa dzalika anna ahadahu idza tawaddaa fa ahsana al-wudu'a summa atana al-masjida la yanhazuhu ila sholati la yuridu ila sholati lam yaqul khutwatan ila rufi'a lahu biha darajatan wa qutta anhu biha khati'atan hatta yadkhula al-masjida wa idza dakhala al-masjida kana fi sholati ma kana fi sholatu ya tahbisu wal malaikatu yusholluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi allati sholla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma fir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'ti bihi ma lam yu'tis bihi muttafaqun alaihi wa huwa lafdzul muslimin. Hadis ini luar biasa sekali buat kita pelajari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, sholatnya seseorang lelaki, ini hukumnya sama nih, sholatnya seorang lelaki atau perempuan sama, dengan berjamaah itu melebihi sholatnya di pasar atau rumahnya dengan terpaut 25 sekian derajat, dengan terpaut 20 sekian tingkat derajatnya. Jadi nek awake sholat jamaah itu dibanding dengan sholat di baiti wa sholat di suwi, dibanding sholatnya awake dhewe ning omahe dhewe atau di pasar-pasar, itu ada nilainya 20 sekian derajat. Kalau dalam hadis ada yang 27 derajat, ada yang 25 derajat. Ini menjadi satu yang perlu kita pedomani, sehingga kita dirasa minat sholat jamaah ke masjid itu semangat dan semangat. Hal ini karena apabila seseorang berwudu dan melakukannya dengan baik, jadi tawaddo'a fa ahsanal wudu'a. Nek awake dhewe sebelum adzan, kemudian kita pergi ke belakang, ya buang air besar atau buang air kecil yang sebaik-baiknya, dibersihkan najisnya sebaik-baiknya, kemudian tawaddo'a fa ahsanal wudu'a. Awake wudu fa ahsanal wudu'a dengan memperbaiki wudunya. Kaifiah tata cara wudu dengan santun sami besok. Pemanfaatan penggunaan air juga tidak boleh terlalu banyak. Nek huruf iklan ojo gede. Manfaatkan air secukupnya untuk melaksanakan wudu. Baru wudu yo maos doa. Dan sampai kemudian berangkat ke masjid. Kemudian melaksanakan wudu'a. Hal ini karena apabila seorang berwudu dan melakukannya dengan baik, kemudian mendatangi masjid atau masjidah, tidak ada yang mendorongnya ke masjid melainkan untuk sholat, dan tidak ada keinginan lain kecuali sholat, maka setiap kali ia melangkahkan kakinya selangkah kecuali dinaikkan baginya 1 derajat dan dilebur darinya 1 kesalahan sampai ia masuk ke dalam masjid. Nekor wudu dengan baik, la yuridu ila sholat. Orang yang tujuan lain kecoba pengen sholat jamaah. Karena masjid kok sholatnya orang yang tujuan lain sholat jamaah tujuannya apa Pak? Mungkin ada tujuan yang lainnya. Sebabnya sahabat-sahabat Nabi di saat itu hijrah pun ada yang tidak tujuannya hijrah karena Allah dan Rasulullah. Ada yang bertujuan di dunia ayusibuha au imro'at tanya itu. Sahabat itu ada yang hijrah tujuannya ingin golek kadonya, uga ingin nikahi seorang wanita. Nah kita dengan sami usahakan. Manakala tidak ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali sholat. Tidak ada yang menggerakkan langkah kaki kita kecuali sholat. Maka kalau itu terjadi pada diri kita, fa'ahsanal wudu'a, wudu'nya diperbaiki, tinggal ke masjid sholat jamaah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Langkah kaki kita akan mengangkat derajat kita. Langkah kaki kanan mengangkat derajat, langkah kaki kiri menghapuskan dosa. Maka sholat jamaah itu luar biasa. Sahabat-sahabat kita melangkahkan kaki ke masjid, ada nilai derajat yang di Allah. Derajat kita akan diangkat di Allah meskipun tentunya yang doa, namun di sisi Allah akan diangkat. Kemudian para malaikat-malaikatnya Allah, apabila ia telah masuk ke dalam masjid, maka ia memperoleh pahala sebagaimana dalam keadaan
sholat 25 derajat atau 27 derajat. Selama memang sholat itu yang menyebabkan ia bertahan di dalam masjid. Kalau yang awal ini tadi bar sholat, rampung, awal itu tetap wonten masjid. Menang ke masjid karena kita tidak saya bertahan di masjid ini karena telah menyelesaikan sholat kita tidak saya. Dan para malaikat mendoakan salah seorang di antara kalian agar mendapatkan rahmat selama ia masih berada di tempat sholat. Para malaikat berdoa, ya Allah, kasihanilah orang ini ya Allah. Ampunilah dia ya Allah, terimalah tobatnya. Jadi manakala kita masih berdiam diri di masjid, sholat itu usahakan untuk zikir, membaca wirid-wirid yang Nabi SAW perintahkan, contohkan. Ojo gak kesusu mundur, jangan tergesa-gesa terus ingin mantuk aku. Karena di dalam hal ini kita tidak sayang manakala sholat subuh tadi terus zikir sebentar, ini akan menetap, masih dalam menetap di masjid dalam keadaan zikrullah, maka para malaikatnya Allah akan mendoakan umrah kita dengan sami. Allahumma hamdu, ya Allah, berilah kasih sayang kepadanya. Kalau betul luar biasa nanti doa malaikat itu. Allahumma firlah, berilah ampunan dia ya Allah. Jadi selama kita masih menetap di masjid termasuk di dalamnya, ngaji kados ing akad pagi niki, malaikat-malaikatipun Allah semuanya mendoakan datang sinten nomor. Orang per orang ini semuanya didoakan oleh malaikatnya Allah. Dan terimalah tobatnya ya Allah. Maka pada saat kita menyelesaikan ibadah sholat, paling tidak membaca astagfirullah bintiqo, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarak aliyadal jalali wal ikram. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, takbir Allahu akbar 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ini malaikat-malaikatnya Allah dengan kita dengan sami yang masih sabar duduk di masjid ini selama tidak ada yang mengganggu, selama tidak batal umpamanya, selama tidak ada kepentingan yang lain umpamanya, maka malaikatnya Allah akan mendoakan kita. Allahumma hamdu, ya Allah, berilah rahmat, kasih sayang, kasihanilah dia. Allah maafillahu, ya Allah, ampunilah dia. Kalau yang doakan malaikat insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ini ada penjelasan. Hadis ini isyarat untuk melakukan sebab-sebab yang dapat mengangkat derajat. Di antaranya kita mendatangi sholat jamaah. Yaitu pada sabda Nabi, hal ini ketika ia berwudu, melakukan wudu dengan baik, kemudian ia berangkat ke masjid, ia tidak keluar dari rumahnya, melainkan untuk sholat. Awal diri tadi pagi keluar dari rumah kita dengan sang piyambak, tidak ada niat kecuali untuk sholat jamaah. Maka ia tidak melangkahkan kaki satu langkah melainkan derajatnya diangkat dan dihapus darinya satu kesalahan, satu keburukan. Hadis ini juga menunjukkan anjuran berkumpul dan tolong menolong dalam melakukan ketaatan, bersikap ramah terhadap para tetangga, berlepas diri dari sifat kemunafikan dan buruk sangka. Hadis ini menunjukkan bahwa para malaikat mendoakan dan memintakan ampun untuknya, untuk orang yang selalu datang ke masjid dan untuk yang lainnya juga. Kilanipun kita dengan sami nalika medal saking beliau, kita dengan sami setelah mendengar kumandang adzan, niatkan dalam hati kita itu betapa keningatipun saya keluar dari rumah ini tidak ada lain tujuannya kecuali mau sholat berjamaah. Niat itu harus ditumbuh kembali. Dan bisa kita dengan sami keluar rumah ampun lali. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man qala idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah yaqulu lahu budita wa ubita wa butita. Kalau ada orang yang mengatakan manakala dia itu kharaja min baiti, keluar dari rumahnya masing-masing, do mengucapkan bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu saya bertawakal kepada Allah, wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim, kadang mana ngomong budita, kamu telah diberi petunjuk, wa ubita, kamu telah diberi kecukupan, wa bukita, kamu telah dijaga. Maka tidak ada setan yang berani menggoda manakala kita dengan sami sama-sama bentuk ngomong
membaca Bismillahirrahmanirrahim ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Al-Qur'an ini Pak. Pokoknya sahabat-sahabat Nabi Muhammad membaca itu. Kita akan dijaga oleh Allah, diberi kecukupan oleh Allah, dan dibimbing oleh Allah. Hudina wa hudina wa hudina. Jarak itu masjid kalian beliau kita jelaskan meskipun hanya selama meter atau bahkan 5 meter. Itu dibatasi oleh jalan, tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Karena kita tidak tahu 5 meter ke depan akan terjadi apa-apa, tidak ada yang tahu. 10 meter ke depan akan terjadi apa-apa, kita tidak tahu. Makanya sebagai penutup majelis taklim kita dinasami di akad pagi yang berbahagia ini, jangan sampai lupa. Karena kita dinasami membaca beliau yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Insyaallah akan kita dinasami dari seluruh godaan setan dan seluruh bahaya yang akan ada. Sekalipun kita dinasami berusaha semaksimal mungkin melakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu kajian yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Besok kita lanjutkan dengan hadis-hadis berikutnya, dan ternyata semakin lama kita mengkaji tentang kitab Riyadhus Shalihin, semakin banyak ilmu-ilmu yang mungkin belum kita ketahui, dan ilmu-ilmu yang mungkin sudah terlupakan akan kita buka lagi, akan kita kaji lagi. Demikian ada beberapa yang mau dikembangkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang mau maafkan, tidak taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.